Hello, my dear students. Good morning. How are you today? I hope all of us good condition, keep healthy, stay strong, and keep smile. Okay, my students. Now we are want to study. Don't forget to prepare your book and don't forget to pray. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu PKN dari tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang kedua. Ya, selamat belajar anak-anak. Have a study, happy watching, keep spirit. God bless you. Oke nak, diperhatikan video pembelajarannya. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Simaklah dongeng yang dibacakan. Ya, kita baca ya nak. Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba atau merasa kasihan. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Ya, itulah nak tadi sebuah kisah tentang semut dan burung merpati. Apa yang dapat kamu pelajari nak? Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan barang merpati? Siapa berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik juga. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan ini nak termasuk contoh pengamalan sila Pancasila, khususnya yang kedua. Karena jika kita menolong seseorang, tentu suatu saat kamu juga akan ditolong oleh orang lain. Ya, maka kalau kamu berbuat baik, kamu juga akan mendapatkan yang baik. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati anak-anak? Iya, dari paragraf yang keempat. Kita dapat menemukan pelajaran yang baik. Sekarang, kamu cobalah ceritakan kembali isi dongeng kisah semut dan merpati. Ya, menggunakan bahasa kamu sendiri ya nak. Ini sebagai contohnya. Pada suatu hari, ada seekor semut terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkan sang semut. Seekor burung merpati melihat semut dan merasa iba. Burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan diri
dengan bantuan daun tersebut. Ini hanyalah sebuah contoh. Nanti bisa kamu tambahi menggunakan kalimatmu sendiri ya nak. Tidak lama kemudian, semut melihat seorang pemburu burung mendekati burung merpati. Semut segera menggigit kaki sang pemburu. Pemburu kesakitan dan mengibaskan ranting, sehingga merpati menyadari keberadaan pemburu. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Ya, nah selanjutnya perhatikan kembali. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ya, jika kamu nak memiliki hewan peliharaan, maka harus dirawatlah dengan baik. Diberi makan dan minumnya secukupnya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayahnya. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Ya, tentu dalam satu rumah atau dalam satu keluarga, antara kamu dengan ayah, anak-anak Miss Rina dengan abang atau adiknya memiliki sifat yang berbeda. Ya, contoh ada sifatnya yang rajin, yang pemalu, pemberani dan ceria. Walaupun berbeda-beda sifatnya nak, tetapi tetap harus saling menghargai. Bagaimana tadi sifat Benny nak? Iya, yang pertama rajin dan si Benny menyukai binatang. Ya, nah Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita PKN, yaitu untuk selalu berbuat baik di setiap harinya, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan yang kedua, kita harus saling menghargai dan menghormati dari setiap perbedaan sifat kita. Bisa dipahami anak? Oke, sebagai tugasnya yang pertama, menjawab pertanyaan tentang kisah semut dan burung merpati. Ya, dan tugas yang kedua, coba kamu buat 3 sifat dari masing-masing anggota keluarga. Contoh, yang pertama ibu, ya, rajin, jujur, dan pemaaf. Gitu ya nak ya, bisa ya? Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar anak-anak. Tetap lakukan yang terbaik dan jaga kesehatannya. Goodbye.